Bismillahirrahmanirrahim. Ibu-ibu dengar? Dengar nggak? Alhamdulillah. Anak kira sudah bikin majelis sendiri. Belum. Ya, kita kembali kepada sabda Rasulullah SAW tadi, hadis Mu'adz bin Jabal. Yang orang itu sholat, orang itu masya Allah zakat, orang itu amalan sunnahnya banyak, tapi kok ternyata bisa masuk neraka gara-gara lidahnya. Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu meriwayatkan sebuah hadis, yang hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Hakim dan Imam Bukhari dalam Adabul Mufrad. Rasul ini pernah ditanya, ya Rasulullah, ini buat ibu-ibu nih, inna fulanatan tusallil lail wa tasumun nahar wa fi lisaniha syai' yu'dhi jiranaha salita. Rasul, ini ada perempuan nih, ini pertanyaan tentang seorang perempuan, nggak disebutin namanya, nggak disebutin. Ditanyakan, ini ada seorang perempuan, masya Allah, sholat malamnya pateng. Pateng itu rajin, ya. Sholat malamnya tekun, selalu sholat malam dia itu. Puasa sunnahnya jangan ditanya, dia orang yang rajin puasa sunnah. Tapi ini ada satu aibnya dia. Apa? Wa fi lisaniha syai', kalau ngomong itu pedes, suka nyakitin tetangganya. Salithah. Ada perempuan-perempuan yang pedes ya. Mungkin entah faktor apa ya. Faktor sambel. Tapi yang jelas ada yang ngomong yang pedes. Ini sahabat tanya tentang wanita yang ahli sholat malam, yang ahli puasa sunnah, tapi kalau ngomong pedes suka nyakitin tetangganya. Apa kata Rasulullah SAW? La khaira fiha, nggak ada baiknya perempuan ini. Hiya finnar, dia di neraka. Ingat ibu-ibu tuh, hati-hati. Jangan baik sama Allah tapi tidak baik sama tetangganya, di neraka tempatnya. Bahkan Rasul mengatakan la khaira fiha, nggak ada kebaikan perempuan ini. Urusan sama Allah itu gampang, kita tinggal minta maaf, istighfar, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Tapi urusan sama manusia sulit. Kita tadi malam udah berbicara tentang memaafkan itu. Kadang kalau berat orang untuk memaafkan. Gimana kalau kita sering menyakitin dan kita tidak mau minta maaf? Kita bahkan bangga dengan hal itu. Hiya finnar, yang seperti ini di neraka tempatnya. Kemudian ditanya lagi tentang wanita lain. Tusallil maktubah, ini ada fulanah Rasul, dia sholatnya 5 waktu aja, puasanya Ramadan aja, tapi kelebihan dia itu wa tatasaddaq bil athwar wa laysa laha syai'un ghairuh wa la tu'zi ahadan. Tapi dia itu kalau punya rezeki, dia punya ya kurma sama susu ya, dia bikin makanan, dia bagiin ke tetangga-tetangganya. Dan dia nggak punya kecuali itu. Bayangkan, dia bukan orang kaya yang bisa berbagi ke tetangganya, tidak. Dia memiliki sedikit tapi dia berbagi, dan lebih dari itu dia tidak mengganggu satu orang pun. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Hiya fil jannah, ini yang di surga, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka ibu-ibu ingat, hablum minallahnya dijaga, hablum minan nasnya juga harus dijaga. Masih ada waktu lah. Ibu-ibu belum bosan kan? Nah, kita lanjutkan. Kalau ibu-ibu ngomong Ustaz, cukup Ustaz, cukup, berhenti Ustaz, nggak apa-apa. Karena saya lihat sudah ada majelis sendiri barusan ini. Hati-hati, kita lihat lidah ini ternyata merusak hubungan antara masyarakat. Bahkan ada wanita-wanita yang menjadi tukang pos ke neraka. Kurir ya, kurir ke neraka. Siapa itu? Orang-orang yang suka ngomongin orang, mindah omongan orang. Dan subhanallah, subhanallah ya. Saya tidak mengatakan banyak di wanita, di laki-laki mungkin ada, tapi sebagian perempuan itu tidak sadar kalau dia sedang merusak. Umpamanya gini, ini kejadian sama keluarga lah. Keluarga ini dapat omongan, dia datang ke anak ini dijelek-jelekan sama fulan, dijelek-jelekan, pokoknya habis anak udah apa tadi. Anak tanya sama dia, siapa yang ngasih tahu?
fulana, yang nggak bener fulana, yang nggak bener fulana. Karena apa? Karena orang ini selama ini nggak ada masalah, walaupun dia dijelek-jelekin, tapi namanya orang nggak tahu kalau dijelek-jelekin, maka dia merasa tidak ada masalah. Ketika ada yang nindah omongan itu kepada dia, mulailah rusak hubungan itu dan tidak masuk surga. La yadkhulul jannah namam, nggak masuk surga tuh orang yang suka mindangin omongan. Padahal dia mungkin tujuannya bukan merusak, tujuannya dia anak ingin melaporkan supaya kau itu dikasih tahulah kau itu dijelek-jelekin sama fulana, tapi ternyata hal itu membuat rusaknya hubungan dan dia dapat masuk neraka gara-gara omongannya. Di antara yang sering jadi omongan ibu-ibu ini, suka ngomongin tetangga, suka ngomongin temennya. Tapi di sini mudah-mudahan nggak ada. Kita lihat istri Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, istri Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam aja pernah ya, karena mereka nggak maksum, mereka manusia biasa, mereka bisa berbuat dosa. An Hudzaifah bin Yaman, an Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah bercerita, pernah suatu hari aku berkata kepada Nabi, hasbuka min Safiyah kadza wa kadza, ta'ni qasirah. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, kau ini cukup loh Rasul, Safiyah itu pendek maksudnya. Dia hanya ingin mengatakan Safiyah binti Huyai, istri Nabi yang lain. Aisyah mengatakan pendek tuh Safiyah. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Subhanallah ya. Ketika ibu-ibu renungkan sabda Nabi ini, dia mengatakan kepada istrinya Aisyah, laqad qulti kalimatan law muzijat bima'il bahri lamazajatu. Aisyah, kau telah mengeluarkan satu perkataan yang kalau dicampur dengan air laut rusak air laut itu. Air laut, bayangkan, yang luasnya 3/4 bumi ini, lautan itu, kalau dicampur dengan ghibah, dengan ngomongin orang itu bisa bercampur air laut itu, bisa rusak air laut itu. Ini pertanda ghibah itu nggak main-main. Bahkan ibu-ibu, yang lebih berat lagi, Allah Subhanahu wa taala memberi contoh, wala yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu an ya'kula ahadukum lahma akhihi maitan fakarihtumu. Dan jangan sebagian di antara kalian itu menggibahin sebagian yang lainnya, ngomongin orang lain, jangan. Kemudian Allah kasih contoh, apa mau kalian itu makan daging saudara kalian yang bangkai? Ibu-ibu mau sekarang umpamanya ada saudaranya mati di depannya, kemudian satu ambil pisau, kakinya dimakan, yang satu ambil kupingnya, yang satu ambil hidungnya. Kita nggak mau bangkai saudara kita. Dan ghibah itu seperti itu, sama seperti itu. Orangnya nggak ada, kita ngomongin seperti kita itu makan bangkai. Apalagi kalau sudah ada satu yang ngomong, wah yang satunya manas-manasin kan. Oh iya betul tuh, Ana pernah kayak gitu. Yang satunya, oh iya Ana juga pernah. Memang nggak benar tuh dia, mulai panas tuh. Itu seperti semua punya pisau dan garpu, motongin saudaranya. Padahal kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, man satara musliman satarahullah. Barang siapa yang menutupi aib saudaranya, Allah akan tutupi aibnya. Kulluna dzu uyub. Semua kita punya kekurangan. Semua kita. Jangan sok sempurna, sok nggak punya salah. Kita punya kekurangan. Dan kalau kita mau dipreteli kekurangan kita, Allah akan preteli habis kita. Maka kalau ada saudara kita yang ngomongin saudara yang lainnya, kasih tahu, janganlah. Apa kau mau bagi-bagi pahalamu kepada dia? Sekarang banyak yang bertanya, Ustaz, apa acara-acara di TV apa yang biasanya gosip ya? Gosip terus apa? Apa ibu-ibu? Silet. Apa lagi? Wah, apalah? Yang apa ibu-ibu tuh? Ibu-ibu tahu. Itu masuk ghibah nggak? Masuk ghibah nggak? Masuk. Ada yang masuk, ada yang tidak. Ada yang masuk, ada yang tidak. Rasul sallallahu alaihi wasallam, saya tidak membolehkan nonton itu, tidak. Cuma saya ingin mendudukkan permasalahan masalah ghibah ini. Rasul berkata, ghibah itu zikruka akhaka bima yakrah.
engkau mengomongkan saudaramu tentang sesuatu yang dia tidak suka, itu namanya riba. Sahabat tanya, in kana fihi ma aqul, ya Rasulullah, kalau yang ana omongkan itu benar, nggak bohong ana. Kata Rasulullah SAW, in kana fihi ma taqul faqad irtadda. Kalau yang kau omongkan benar, ada di dia, itu yang namanya riba. Wa illa faqad bahattahu. Tapi kalau nggak ada, itu namanya fitnah, ngomongin orang. Kalau ternyata kita dusta. Bagaimana dengan acara-acara di televisi itu? Sebagian artis itu senang diberitakan, bahkan bayar dia. Oh, bagaimana dia itu dipublikasi, itu nggak masuk riba karena dia suka. Kemudian acara itu juga ada yang acaranya seneng, acara pernikahan umpamanya, acara punya anak, itu satu kesenangan, tidak jadi riba. Tapi kalau diceritakan tentang perceraian, tentang ini melakukan apa, tindakan mesum, ini melakukan selingkuh, ini itu pokoknya yang jelek-jelek, itu masuk riba. Sesuatu yang tidak disukain oleh orang kemudian diceritakan, itu riba. Kalau dia suka, itu tidak masuk riba. Jadi di sini Rasul sudah memberikan qaid ya. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Abu Dawud, ketika beliau Isra Mi'raj, lamma urijabi, ketika aku Mi'raj, marartu biqaumin lahum adfarun min nuhas, aku melewati suatu kaum yang mereka memiliki kuku dari tembaga, yakhmishuna wujuhahum wa sudurahum, yang dia lakukan itu menggaruk ya, mencakar wajah dan dadanya. Fakultu man haula ya Jibril, siapa mereka ini? Qala haula alladzina ya'kuluna luhuman nas wa yaqauna fi a'radihim. Itu orang-orang yang suka makan daging orang lain. Wa yaqauna fi a'radihim, dan mereka suka ya membicarakan kehormatan saudaranya, menceritakan keburukannya, menjelek-jelekan saudara. Hati-hati ibu-ibu. Ini lidah ya, ini lidah. سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح